Ya. Baik, Ustadz Sada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya hari ini sudah berbahagia, sudah semangat. Ini meringankan tugas saya karena tugas saya hari ini untuk bersama-sama meningkatkan diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ustadz Sada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesimpulan saya ya dari sekian yang teman-teman kirim di chat itu luar biasa. Intinya ternyata bahagia itu adalah sesuatu yang sederhana. Cukup dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita orang-orang yang bahagia. Nah, meskipun kondisi hari ini penuh dengan tantangan ya, challenge ya. Tapi alhamdulillah masih Allah berikan banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang mungkin bisa jadi tanpa adanya pandemi ini kita tidak bisa kita lakukan ya. Bertemu dalam nuansa seperti ini tentu menjadi sebuah hal yang unik dan nikmat ya di saat-saat kondisi kita sebelumnya mungkin kata Ustadz Wahyu tadi belum bisa kita lakukan. Jadi intinya adalah bahwa untuk bahagia itu cukuplah sederhana dengan cara apa? Dengan cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka insyaallah ketika hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat kita. Ya, mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah ini Allah senantiasa jaga sampai kita kembali kepada Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ya alhamdulillah sudah ter-share ya. Slide yang nomor 4 Ustadzah. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang makna halal bihalal bagi kita ya sekolah Islam terpadu. Bahwa makna halal bihalal itu adalah menjadi hal yang umum jamak ya. Banyak orang lakukan ya. Dan secara umum kita bisa mengatakan bahwa tradisi ini adalah tradisi di mana mempertemukan nilai-nilai keumatan yang itu didasari oleh nilai-nilai Islam ya digabung dengan nilai-nilai kebangsaan ya yang mempresentasikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu kita sebagai sekolah Islam terpadu ya memiliki makna bahwa dengan halal bihalal ini seharusnya ini adalah sarana bagi kita ya seluruh komponen yang ada di ya menjadi makna bagi kita seluruh komponen SIT. Yang pertama adalah ini sarana bagi kita untuk memperkuat rasa keumatan dan kebangsaan kita sebagai bagian dari bangsa dan negara kita. Nah, Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya, untuk memperkuat rasa keumatan dan kebangsaan kita. Ya, karena dengan begitu kita akan mampu ya untuk senantiasa memberikan nilai positif ya di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa Ustadz Sada? Makna halal bihalal bagi kita sekolah Islam terpadu itu adalah semangat bagi kita untuk memberikan kontribusi yang positif untuk merubah wajah pendidikan Indonesia. Kita ingin menunjukkan bahwa dengan kondisi pandemi ini pantang bagi kita sekolah Islam terpadu untuk menyerah. Ya, pantang bagi kita untuk kemudian melemah ya, kemudian kalah ya dengan pandemi ini. Tapi harusnya dengan
pandemi ini kita malah memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan semangat bagi saudara-saudara kita insan pendidikan yang lainnya bahwa SIT mampu melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Nah, oleh karena itu setidaknya dua makna inilah ya yang dipesankan oleh pembina kita, pembina JSIT Indonesia, Profesor Dr. Mukhtasar dalam halal bihalal JSIT wilayah Jawa Timur kemarin. Ya, minimal dua makna inilah yang harus kita rawat, ya, kita usung karena kita adalah bagian dari pendidikan ini dan konsen kita adalah di dakwah, khususnya di dalam dakwah pendidikan. Nah, itu yang kita ingin sampaikan terkait dengan makna halal bihalal. Nah, selain bahwa SIT adalah kita sebagai pribadi ya untuk saling memberi maaf dan sebagainya, itu adalah satu bagian yang mungkin tidak bisa kita pisahkan. Ya, itu otomatis ya. Nah, itu akan kita berikan. Baik, yang selanjutnya Iwabillah, Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya tanya hari ini bahwa bagaimana kondisi dunia kita hari ini? Ya, kira-kira Ustadz bisa bantu nggak? Coba kira-kira kondisi kita hari ini seperti apa? Coba tulis di grup chat ya. Coba kira-kira bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Dunia kita hari ini seperti apa? Ya, coba ditulis ya. Saya ingin tahu kira-kira dunia menurut Ustadz Sada hari ini seperti apa gitu. Ya. Nah, kalau ada yang bantu tulis di chat silahkan ya. Nah, ternyata ya saya ingin tahu coba menurut Ustadz Sada semuanya kita hari ini dalam kondisi seperti apa dunia. Ada yang mau menuliskan? Bebas? Nggak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, slide-nya bisa dilanjut Ustadz. Ya, kemarin dunia tenang, ya ada direset ulang. Wah, sepertinya semua dalam keadaan sulit. Wah, sunyi, mengalami perubahan pola kehidupan. Dunia kita lagi marah sekaligus bersedih, masya Allah gitu ya. Terjajah, wah, ekspresinya macam-macam ya, masya Allah. Dan mungkin setiap kita memiliki perasaan, ya feeling, pengalaman, experience yang bisa jadi antara satu dengan yang lain berbeda ya. Ya, Ustadz Sada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita cermati ya, sebelum pandemi ini hadir ya, kita kemarin disibukkan dengan era di mana kita orang menyebutnya dengan era VUCA ya, atau di mana dunia itu berubah dengan cepat ya. Ketidakpastian dalam pokoknya sangat unstabil gitu ya, dan itu kompleks permasalahannya, dan itu dipicu oleh apa? Dipicu oleh teknologi yang berubah dengan cepat ya. Dulu di awal tahun 2000-an kita masih ingat ya, flash disk ukurannya masih bukan megabyte ya, atau gigabyte gitu ya, tapi ukurannya masih megabyte. Bahkan dulu kita masih pakai ini, tapi hari ini kita lihat sekecil itu bisa menyimpan data sekian banyak gitu. Ya. Dan perubahan-perubahan ini merubah perilaku manusia. Ya. Perubahan teknologi ini, kecepatan teknologi merubah perilaku manusia ya, dalam semua aspek kehidupan. Ya. Dalam banyak hal kita melihatnya. Gitu. Nah, oleh karena itu Ustadz Sada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Next Ustadz, klik. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita juga berada di masa di mana orang dulu menyebutnya adalah kita di era 4.0 gitu kan. Era di mana teknologi itu berkembang dengan cepat ya. Dan Masya Allah, kita kemarin tergopoh-gopoh ya, bagaimana kita bisa, pendidikan kita bisa menyesuaikan era itu, tapi kemudian hari ini ya, kembali dunia itu menyapa kita dengan pandemi COVID-19. Ya, artinya apa? Perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Ya, belum sempat kita melakukan antisipasi kondisi yang kemarin ya, atau kita masih proses, ternyata Allah tambahi lagi hari ini dengan kondisi pandemi hari ini. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat menyulitkan
ya, bagi kita ya, seperti tadi yang saya tulis, ada yang kondisinya semuanya serba sulit dan seterusnya. Nah, hal itu semuanya ya, kondisi yang ada ini ya, itu mempengaruhi seluruh sendi-sendi bidang kehidupan ya, dari sisi ekonomi ya. Semuanya orang, kemarin ini saya juga kebetulan ada di membantu di lembaga zakat gitu ya, salah satu lembaga zakat. Ya, saya dengar dari obrolannya teman-teman ya, saya ketika mereka sharing, dulunya yang mereka menjadi muzaki ya, artinya yang membantu zakat gitu. Tapi hari ini mereka yang akhirnya jadi mustahik, orang yang menerima zakat begitu. Nah, kondisi ini terjadi hampir di seluruh lini ya, kehidupan manusia, khususnya dalam hal ekonomi ya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kita rezeki ya, memberikan kita kekuatan agar kita dari sisi ekonomi kita masih diberi kekuatan ya. Karena kalau kondisi-kondisi yang ada tentu ini menjadi beban yang cukup berat juga bagi yayasan, karena ini adalah waktu bagi mereka dengan kondisi sulit ini tetap bisa memberikan kafalah, yang memberikan kesejahteraan bagi guru-guru ya, bagaimana kita semuanya bisa tetap survive dalam kondisi seperti ini. Nah, itu dari sisi ekonomi ya. Kemudian dari sisi sosial budaya ya, kalau biasanya kita mudik ya, tahun ini kita nggak mudik gitu ya. Biasanya silaturahim dari satu rumah ke rumah tetangga ya, pakai salaman, bersalam-salaman, atau bahkan sesama ikhwah kalau ketemu berpelukan. Hari ini ya cukup dengan tangan di depan begitu ya, tanpa harus bersalaman karena menghindari kontak dan seterusnya. Itu dilakukan demi penyebarannya COVID ini tidak semakin meluas. Nah, itu sangat berdampak pada sosial dan budaya. Artinya yang kemarin itu menjadi sesuatu yang lazim, hari ini menjadi sesuatu yang tidak lazim. Kemudian dari sisi politik, ya, dari sisi agama, ya, kita tahu ya, sholat ya, kemarin Ramadan ada pro dan kontra terkait dengan bagaimana harus beribadah di rumah atau mau beribadah di masjid. Itu pun dengan aturan yang ketat. Ya. Bagaimana antara jarak shaf satu dengan shaf yang lain, ya, antara jamaah satu dengan jamaah lain harus dipisahkan beberapa 1 meter misalkan gitu, agar tidak terjadi kontak secara fisik secara langsung. Nah, itu mempengaruhi ternyata dari sendi-sendi kehidupan, termasuk kesehatan. Ya, di kondisi di mana hari kemarin sebagian besar kita tidak mau atau jarang lah ya yang mungkin mau cuci tangan, kecuali kalau habis makan atau kotor itu. Hari ini setiap selesai aktivitas apapun kita membiasakan diri kita untuk mencuci tangan. Yang kemarin nggak biasa pakai masker, hari ini kita memakai masker gitu. Artinya apa? Kita berusaha untuk menuju dari era normal kemarin ya, menuju kondisi yang new normal ya, kondisi kehidupan yang baru gitu. Boleh enggak waran ya? Suaranya bisa di mute ya. Oke. Nah, Ustaz Sada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kondisi new normal itu sesungguhnya dialami oleh setiap kita ya, kan tinggal lingkup pribadi atau lingkup keluarga, lingkup yang lebih luas ya, kayak sekarang kan lingkup dunia ya, hampir seluruh dunia merasakannya. Apa yang lingkup yang sederhana adalah bagaimana kehidupan kita, misalkan yang kemarin belum nikah sekarang sudah nikah gitu, itu tentu ada kondisi baru dari yang sebelumnya belum nikah sekarang sudah nikah gitu. Itu kan new normal. Yang kemarin tidak punya anak, sekarang punya baby. Nah, itu menuju kehidupan yang baru gitu. Ya. Nah, kalau kondisi sekarang, yang mungkin karena kita nggak biasa dengan kondisi yang sebelum-sebelumnya, ya maka ini kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Dan ini sesungguhnya juga sudah terjadi di masa di mana Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Siti Hawa itu ya diturunkan oleh Allah dari surga ya ke bumi gitu. Tentu ini sudah kondisi yang sangat berbeda. Kondisi surga dengan segala kenikmatannya ya berbeda dengan kondisi bumi yang
yang mereka harus mengawalinya dari sesuatu yang baru. Itu yang mereka awalnya semuanya serba tersedia katakan di surga, hari ini mereka harus dengan bekal akal pikiran yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam beserta Bunda Siti Hawa, itulah mereka memulai kehidupan baru di dunia itu. Nah kondisi-kondisi seperti ini itu menjadi sesuatu yang berdampak sesungguhnya ke dalam proses kehidupan kita. Nah, belum lagi kalau kita memang khusus ya di dunia pendidikan khususnya ya. Kalau kita lihat ya bahwa kita berada di kondisi di mana yang kemarin tatap muka offline gitu ya. Tapi hari ini kita bekerja, belajar di rumah. Dan itu bisa jadi akan memberikan sesuatu yang nggak biasa dalam diri kita. Nah, tentu kita sebagai seorang guru yang kemarin nggak biasa pakai Zoom, nggak biasa pakai alat pembelajaran online yang lain, itu akan menyulitkan kita. Ya. Nah kondisi ini ya itu kita akan bertanya kira-kira sampai kapan gitu. Ya. Nah ini akan menjadi PR bagi kita semuanya ya karena di era yang tidak ketemu kepastian ini, maka yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita merespon ya kehidupan ini, ya, krisis ini dan seterusnya. Nah, Ustadz Sada artinya apa? Ketika pandemi ini atau kemudian yang lain itu mempengaruhi kehidupan, maka sesungguhnya hari ini kita hidup dalam kondisi krisis. Ya. Kondisi di mana semua hal itu menjadi sulit, tapi itu menjadi sebuah tantangan bagi kita, ya, tidak menyerah dengan keadaan. Nah, saatnya bagi kita untuk kemudian memulai, ya, hidup dalam kondisi krisis ini, bagaimana kita mensikapinya, ya, agar kita bisa survive dan seterusnya. Maka salah satu pesan yang disampaikan oleh Ketua JSIP Indonesia Ustadz Zahri dalam sebuah materinya, beliau menyampaikan salah satu yang mungkin ada 4 hal yang setidaknya harus kita lakukan ketika kita berada di dalam masa krisis. Ya, yang pertama adalah ada tindakan taktis. Nah, Ustadz Sadam, mungkin Pak Eko atau Pak Sugeng bisa terus turun slide-nya ke bawah. Terus ya, terus. Nah, terus. Lanjut. Satu lagi. Nah, kita dalam kondisi krisis ini ya ada manajemennya. Nah, manajemen krisisnya bagaimana? Yang pertama adalah dalam kondisi seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita butuh langkah taktis, ya. Langkah teknis-teknis yang cepat, ya, agar kondisi-kondisi ini tidak berlarut-larut, ya. Taktis, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cepat, ya. Karena kita berburu dengan waktu. Karena apa? Pandemi ini juga tentu ada batas waktunya. Kalau kita tidak cepat, ya kita akan tertinggal. Kita akan kesulitan. Ya. Misalkan ketika kita tahu kondisi ini, kemudian merubah dari pola hidup offline, kemudian menjadi online. Kemudian kita tidak siap, maka ya kita ya tidak akan bisa mengikuti pola yang ada. Mau nggak mau ya kita harus merubah diri kita. Kemudian yang ketiga adalah harus nyata, langkah-langkah yang kita berikan harus nyata. Kemudian yang terakhir adalah produk atau sesuatu keputusan yang kita ambil itu harus berkualitas. Nah, itu kaitannya sama manajemen krisis. Nah, saya ingin next Ustazah, klik. Ya, saya ingin menyampaikan kepada Ustaz Sada poin berikutnya adalah bagaimana kita mensikapinya sebagai pribadi, ya, sebagai lembaga ataupun seluruh komponen yang ada, ya, dalam masa di mana kita setelah masa Ramadan ini, ya, masa Idul Fitri ini. Jadikan ini adalah momentum untuk kita melakukan perubahan
dalam diri kita, dalam lembaga kita, yayasan kita untuk merubah menjadi yang lebih baik. Karena apa? Kunci dari semua proses yang kita lakukan tadi menghadapi krisis tadi, ya, dia harus taktis, cepat, ya, kemudian harus nyata. Itu mau nggak mau ini adalah hal yang harus kita rubah, ya, dan itu dimulai dari dalam diri kita. Ya, perubahan itu dalam internal, ya, di dalam diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengingatkan kita di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Ustaz-Sadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan dan kita insya Allah mengharap bahwa gelar muttaqin itu melekat di dalam diri kita, maka setidaknya ada beberapa ciri, ya, orang-orang yang muttaqin itu, gitu. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ayat berikutnya 134. Apa itu? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, ya, baik di waktu lapang maupun sempit, gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini kita mau berinfak, ya, baik itu berupa harta, materi. Nah, kalaupun kita tidak bisa berupa harta dan materi, kalau kita bawa semangat berinfak ini dalam posisi kita, apa yang kita punya hari ini, bentuknya adalah tenaga dan waktu, ya, ide, gagasan yang mungkin kita bisa sumbangsikan kepada SIP kita, kepada pendidikan ini, gitu, ke sekolah kita, ke anak-anak kita, ke lingkungan dan ke masyarakat. Itu yang kita harus lakukan hari ini, ya, sebagai insan SIP, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah kata Allah, ya, wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anin nas, ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya, ya, dan kemudian wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan yang kedua, cirinya apa? Cirinya adalah mereka yang mampu menahan amarahnya, ya. Bagaimana kita dalam kondisi ini, dalam kondisi kita tertekan, ya, kita stres, katakan seperti itu, tapi kita bisa memanage emosi hati kita, ya, untuk tidak kemudian mudah marah, gitu, ya, dalam kita beraktivitas, ya, lebih banyak di rumah, ya, dan lain-lain, ya, tidak keluar rumah dan sebagainya. Ini yang kadang memicu orang mudah stres. Nah, inilah kalau kita termasuk orang-orang yang muttaqin, mestinya kita bisa mampu menahan emosi kita untuk tidak mudah terpancing amarah kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah cirinya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, momentum Idul Fitri ini adalah sarana bagi kita untuk ketika ada orang lain minta maaf, dan pekerjaan paling berat adalah salah satunya adalah bagaimana kita juga bisa memaafkan orang lain. Nah, iwafillah rahimakumullah, ya, dengan semangat inilah, ya, dengan semangat yang dibawa oleh ayat ini, wasyari'u, ya, dan bersegeralah kamu. Jadi semangat untuk apa? Ayo segera, cepat, untuk apa? Merubah diri kita, ya, merubah diri kita untuk menjadi apa? Menjadi new version of us hari ini, gitu. Tentu kita nggak bisa memakai, katakan HP kita tipe Android, katakan hari ini jaringannya sudah 4G tapi kita masih pakai HP yang jaringannya masih 2G, gitu. Ya, tentu kalaupun kita 3G pun belum bisa. Karena apa? Jaringan yang tersedia 4G tapi HP-nya masih 3G nggak akan bisa mengakses yang 4G. Sehingga apa? Akan lemot, lambat. Maka mau nggak mau HP-nya harus di-upgrade, ya, yang dia support terhadap 4G, gitu. Ya, bahkan sekarang sudah ada 5G. HP saya masih 4G. Kalau misalkan ada jaringan di Indonesia sudah ada 5G, mungkin HP saya sudah nggak bisa untuk mengakses jaringan 5G itu. Maka mau nggak mau apa? Kita harus mengupgrade, ya, kapasitas diri kita, ya, kapasitas sekolah kita, kapasitas lembaga kita,
ya, dengan kondisi yang sekarang ini. Ya. Karena kalau enggak ya kita akan lemah dan kemudian ya kita menjadi menjadi bagian dari masalah itu, kita bukan menjadi sumber solusi dari kehidupan ini. Padahal kita berupaya bagaimana kita bisa menjadi inspirasi, kita menjadi motivasi ya bagi masyarakat lingkungan ya maupun kondisi di mana kita berada saat ini. Nah, Ustadz yang dirahmati oleh Allah, klik Ustadz. Nah, Ustadz di bawahnya. Nah, diklik bawahnya. Nah, Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengupgrade sekali lagi, ya, merubah diri kita. Saya mengistilahkannya menjadi new version of us. Ya. Jadi versi terbaru saya hari ini seperti apa? Ya, kalau kita punya filosofi bahwa dalam diri manusia itu Allah bekali 3 potensi, ada potensi akal, ada potensi hati, ada potensi jasad. Maka ketiga-tiganya ini harus kita upgrade. Ya, harus kita upgrade. Ya. Mulai dari kalau bukan hanya prosesornya yang di-upgrade, kapasitasnya juga di-upgrade. Gitu. Kalau kemarin kalau di laptop itu masih pakai HDD, sekarang sudah pakai SSD gitu. Ya. Itu harusnya kita sudah berubah ke SSD karena apa? Lebih cepat ya, dibandingkan teknologi yang HDD ya. Harddisk yang HDD itu cenderung agak lemot dibandingkan yang SSD. Jadi kalau orang yang paham tentu akan nilai yang SSD meskipun kapasitas ininya lebih rendah, tapi dia lebih cepat gitu. Artinya apa? Ya, semua aspek potensi yang Allah berikan itu harus kita upgrade, mulai dari akal pikirannya, potensi akal, potensi hati, dan potensi keterampilan dari potensi jasadnya. Artinya apa? Kalau dari sisi akal misalkan, mau nggak mau kalau kita berada dalam kondisi pandemi ini, kita akan belajar. Oh, seperti apa sih terkait dengan COVID-19 ini? Kita cari informasi sebanyak-banyak, pengetahuan kita terkait dengan seperti ini. Ya, termasuk sarananya adalah seperti yang kita lakukan hari ini ya, dengan diskusi, dengan ikuti kajian online, dengan macam-macam ya, sarana-sarana yang ada, bisa browsing, bisa baca ya, dan lain-lain sebagainya. Yang itu intinya bagaimana kapasitas pengetahuan kita itu terupgrade gitu. Ya. Karena kalau kita tidak mengupgrade diri kita ya kita tidak akan bisa pernah tumbuh, kita tidak akan pernah bisa berkembang. Ya, artinya apa? Kita nggak akan bisa dipakai. Ya. Kita nggak akan bisa memberikan manfaat lebih nantinya. Ya. Karena orang-orang yang bisa merubah dirinya, ya, merubah mindsetnya, merubah pola pikirnya, ya, bahwa kita tentu berpikirnya jangan sama antara kondisi hari ini dengan kondisi kemarin. Ya, itu harus kita pahami. Dan ketika kondisi yang berbeda ini, mindsetnya harus juga kita rubah. Nggak bisa kita samakan semuanya 100% seperti kemarin. Mindsetnya harus kita rubah. Gitu. Nah, itu yang pertama ya, dari sisi akal pikiran ya, akal itu yang harus kita upgrade. Kemudian dari sisi spiritual ya, dari sisi hati, ruhiyah. Nah, ini tentu nggak perlu kita bahas secara detail karena insya Allah Ustadz Sadah sudah paham ya sarana-sarana bagaimana kita mengupgrade kapasitas ruhiyah kita. Ya. Ini adalah sebenarnya sarana yang paling bagus bagi kita untuk kemudian menambah ruhiyah kita semakin kokoh. Karena apa? Kita di rumah bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak kita bersama-sama di rumah untuk saling menguatkan khususnya dalam hal ibadah. Ya seperti kemarin Ramadan kita bisa lakukan praktik ibadah berjamaah bersama anak-anak di rumah, ya melatih bagaimana hafalan kita jadi nambah apa enggak gitu kan. Ya, ini adalah sarana yang efektif untuk meningkatkan kapasitas ruhiyah kita. Gitu. Nah tentunya dengan ruhiyah yang kuat, ya, spiritual yang kuat di era krisis ini, kita akan insya Allah punya pondasi. Bisa ya, jadi saat-saat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya pondasi nantinya ketika kita punya spiritual yang kuat ya di dalam kondisi krisis seperti ini.
Kita itu nggak mudah putus asa. Kita itu nggak mudah gampang marah. Kita itu nggak mudah gampang emosi. Ya. Karena apa? Karena kita punya ruhiyah yang kuat, punya keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, Allah nggak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Punya mindset, ya, punya mindset yang kuat, ya, dengan kondisi hari ini, kemudian punya ruhiyah yang kuat, itu akan membuat kita senantiasa berada dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya wafillah rahimakumullah, ya, yang harus kita upgrade adalah kondisi di mana jasadi kita. Ya. Nah, berkaitan dengan jasadi ini, mulai dari sisi kesehatan, mulai dari sisi keterampilan, itu harus kita jaga. Ya, tentunya kemarin orang tidak banyak memperhatikan tentang porsi kesehatan, tapi hari ini orang sudah sangat memperhatikan berkaitan dengan kesehatan ini, mulai dari pola makan, asupan gizi yang dimakan, kemudian pola dia terampil bagaimana cuci tangan, pakai masker. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemarin banyak diabaikan orang, hari ini itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, salah satu ini harus kita latih, ya. Membiasakan diri untuk hidup sehat. Nah, yang kemarin nggak biasa senam, nah ini kesempatan untuk senam. Ya, saya biasanya tiap pagi sama anak-anak senam tuh, pakai senam SIT, kan ada, tinggal searching aja browsing aja di YouTube sudah ada itu, senam SIT. Nah, senam aja sama anak-anak, cukup 15 menit sehat bugar, insya Allah. Gitu. Ya. Kemudian biar untuk mengusir kebosanan, ya, harian. Nah, kemudian dari sisi keterampilan ini, nah ini kembalikan kepada diri kita. Kalau kita kapasitasnya sebagai guru, kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan di masa pandemik ini? Nah, kalau misalkan kita harus bekerja work for home, atau kemudian anak-anak kita juga harus learn from home, maka apa harus kita lakukan? Ya berarti kita harus belajar bagaimana cara menggunakan media daring. Ya, mulai dari bagaimana kita punya akun YouTube, kita harus sudah punya akun Instagram, mungkin kita sudah harus punya akun bisa Zoom, bisa Google Meet, ya, dan yang lain-lain, ya. Bikin yang kemarin nggak biasa bikin video, sekarang kita bikin video. Yang kemarin PPT hanya bisa untuk sekedar ini, sekarang ternyata PPT itu bisa diekspor menjadi video gitu. Ya. Itu yang kemarin nggak bisa kita lakukan, hari ini bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, itu secara positifnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita upgrade. Kita apa lagi yang harus kita lakukan biar kita bisa menyesuaikan kondisi kita di masa pandemik ini. Apa yang belum bisa kita harus belajar. Ya, jangan sampai kemudian kita belum bisa tapi kita diam. Ya. Yang kita belum bisa apa, ayo kita kejar itu. Nah, oleh karena itu dalam proses perubahan ini, ya, nggak bisa sendiri. Ya, butuh untuk menjadikan the new version of us ini tentu ada yang sifatnya itu supportingnya memang motivasi internal, ada yang memang supportingnya itu adalah motivasi eksternal. Ya, misalkan dari sekolah, dari yayasan, kira-kira dengan kondisi ini supportnya apa? Ya, agar guru-guru itu, ya, tetap bisa memberikan pelayanan kepada sekolah Islam terpadu. Ya, kita berharap bahwa guru tetap bisa memberikan pelayanan, tapi mereka terkendala dari sisi karena kerja di rumah, ya, karena nggak ada wifi dan seterusnya, akhirnya berat untuk itu misalkan. Nah, anak pribadi kemarin hampir 2-3 bulan setelah saya evaluasi, ini karena kemarin nggak belajar tentang manajemen diri yang baik itu, ya, akhirnya ternyata pulsa data saya itu habisnya banyak, ya, lebih dari 500.000, karena apa, harus Zoom meeting ini itu 2-3-4 hari habis, 2-3-4 hari habis. Saya beli 100.000 habis, 100.000 habis itu. Jadi ternyata bisa 500 lebih gitu. Kalau gitu, berarti strateginya apa yang harus dilakukan? Oh, berarti saya harus masang IndiHome atau yang lain, ya. Kalau di Malang mungkin bisa banyak yang lain, tidak hanya IndiHome. Akhirnya pasang gitu. Untuk apa? Menekan pengeluaran misalkan. Gitu. Nah, belajar cepat, ya, merubah diri kita menyesuaikan kondisi yang ada, ini harus kita lakukan. Nah, supportnya lembaga apa kira-kira kepada guru-guru ini, agar dia juga bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak, ya, di rumah, ya. Itu apa yang harus dilakukan? Ya, salah satunya dengan tadi misalkan support, ada dana khusus berkaitan dengan data misalkan, atau yang lain-lain lah, atau mau dijadwal datang ke sekolah misalkan karena di sekolah disediakan wifi dan seterusnya,
di jam-jam yang tertentu. Karena memang kondisi learn from home ini itu akan menciptakan dua kondisi belajarnya, ya, fleksibel dan non fleksibel. Yang fleksibel itu yang seperti apa? Yang fleksibel itu jam belajarnya dengan anak-anak di rumah itu bisa berbeda-beda. Ada di mana dia belajar misalkan di jam jadwal pagi terschedule ya, kayak saya kuliah. Kuliah saya ujiannya itu adalah jam 6 sampai jam 8. Ya sudah, itu berarti nggak fleksibel. Karena apa? Jamnya nggak bisa dirubah. Tapi kalau di kondisi tertentu ada dosen, ada guru yang dia bisa merubah, menyesuaikan kondisi yang ada. Oh, belajarnya nggak harus pagi, bisa sore. Ya kayak saya misalkan sekarang kemarin kan setahun ini sudah buka rumah tahfidz. Ya. Kondisi ini akhirnya sempat libur beberapa pekan ya. Nah sekarang kita buka lagi. Oh, kita buka kelas online. Misalkan, pagi jadwalnya jam sekian, jam sekian. Nah, tinggal mereka milih, dan kita bisa menyesuaikan. Nah, itu mungkin salah satu hal yang mungkin nanti bisa kita kondisikan. Karena apa? Ke depan bisa jadi pilihan ini ya masih mungkin kita lakukan, yaitu bekerja di rumah, belajar di rumah, atau kita akan kembali ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Atau bisa jadi akan menggabungkan dua-duanya. Gitu ya. Online dan offline, daring dan luring, ini akan kita combine. Nah, tinggal bagaimana strategi sekolah nanti mencikapinya. Ya, kalau sebagai contoh saja, kalau yang saya lakukan, ya kebetulan saya buka rumah tahfidz dan TAB itu, saya libatkan orang tua. Saya survei, saya tanya, Bunda maunya gimana, offline apa online. Jadi ada ini biar kita tahu kira-kira orang tua itu sebenarnya menghendakinya seperti apa. Nah, dengan begitu kita tahu datanya, barulah kita bisa ambil keputusan ya berkaitan dengan apa yang harus online kah atau offline kah. Kalau memang nanti terpaksa offline, ya saya tentukan. Misalkan di kelas tahfidz itu satu kelas nggak bisa lebih dari 5 orang misalnya. Dan semuanya harus pakai face shield ya, pelindung wajah, pakai masker. Gurunya juga pakai gitu. Nah, kalau itu memang dikehendaki seperti itu, dan nanti tempat duduknya juga berjauhan, tidak kayak biasanya dempet-dempetan. Gitu, dan seterusnya. Nah, ini tuh dilakukan dengan protokoler kesehatan. Mereka datang harus sudah di depan harus cuci tangan dan lain-lain tuh kita terapkan. Kalau itu memang kondisinya nanti belajarnya offline ya, di sekolah misalkan. Tapi bagaimana kalau kemudian kondisinya diperpanjang sekolah di rumah gitu. Nah, itu tadi harus kita siapkan. Mau nggak mau agar layanan pendidikan itu tetap bisa optimal kita berikan ke orang tua, maka ya guru-guru ini juga perlu kita support ya dari lembaga, dari yayasan, bagaimana mereka bisa bekerja secara baik dalam melayani orang tua atau anak di rumahnya masing-masing. Nah, kembali kepada konteks tadi, wafillah bahwa inilah diri kita. Kita harus mengupgrade diri kita. Jangan kemudian kita berdiam diri dengan kondisi ada. Ya, belajar untuk apa yang kita belum bisa, yang itu dibutuhkan hari ini, itu kita lakukan. Ya, dan insya Allah sarananya sekarang banyak. Kalau masalah berkaitan dengan aplikasi, semuanya bisa. Kayak saya misalkan kemarin terpaksa harus belajar video, ya saya lakukan. Saya ngedit video akhirnya. Ya, menikmati, dan saya nggak perlu install. Saya tinggal searching aja di browsing aja di internet misalkan edit video gratis, gitu. Sudah muncul. Gitu. Nah, disitulah tutorial itu saya pelajari gitu. Jadi nggak perlu install aplikasi, saya cukup aplikasinya cukup yang nempel di web, itu saya pakai, ternyata bisa. Bahkan anak saya lebih jago dari abinya gitu. Ya, dia belajarnya lebih cepat, dan anak-anak kita memang biasanya lebih cepat ya daripada kita yang sudah kolonial ya. Kalau anak-anak kita kan milenial, kitanya kan masuk ke kolonial gitu ya. Nah, Ustaz-Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, new version of us ini harus kita kemas, harus kita bungkus ya. Sebisa mungkin kita lakukan apa gitu ya. Dengan sarana-sarana yang terbatas ya, yang di rumah bisa kita lakukan seperti apa. Ya. Kalau ada guru saya bukan guru ya, dulunya guru, sekarang sudah, karena saya juga di sekolah ya. Beliau ini luar biasa. Di rumah punya tanaman yang bahkan ada kolam lele yang dia bisa kelola sendiri, sehingga itu paling tidak bisa menopang ekonomi keluarga, dan itu luar biasa. Makanya dalam kondisi
seperti ini, ya, maka tolong menolongnya itu antara satu dengan yang lain itu ukhuwahnya akan diuji di sini, ya. Jadi dengan kita saling mengisi, dengan memberi, dengan teman, guru dan saudara-saudara kita saling menguatkan, itu akan memperkuat kita untuk menghadapi masa pandemi ini. Nah, itu yang selanjutnya new version of us ini harus kita jaga. Next, Ustaz. Ya. Nah, akhirnya kalau kemudian kembali ke fitrah, ya. Jadi kalau kita sudah mengupgrade diri kita sedemikian rupa, jangan lupa bahwa yang kita lakukan itu harus kembali kepada fitrah. Fitrahnya kita sebagai seorang manusia yang lahir sebagai manusia yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, hidup itu punya tujuan, ya. Dunia itu on purpose, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk beribadah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu ada tracknya, ada metodologinya, ya. Agar apa? Agar kita senantiasa di dalam jalan yang lurus, shiratal mustaqim tadi. Kita kan tiap hari sudah berdoa kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, kita ulang-ulang dalam bacaan Al-Fatihah kita di dalam salat-salat kita. Itu. Ada metodologinya agar kita berada selalu on the track. Nah, apa itu metodologinya? Bisa macam-macam. Ada sholat Jumat, itu berarti sholat Jumat itu siklusnya adalah agar kita selalu mengingat Allah dalam konteks kita hidup di dunia ini pekanan, ya. Kalau ada siklusnya harian kita bisa sholat 5 waktu. Kalau kita siklusnya tahunan bisa jadi ada Ramadan, ya, dan yang lain-lain, ya. Nah, siklus-siklus itu, ya, metodologi itu adalah cara agar kita senantiasa di dalam jalan yang lurus, ya, bisa melewati cobaan, ya, yang itu diluncurkan, ya, oleh siapa? Oleh syaitan, musuh kita semua. Oleh karena itu, saat-saat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan setelah masa Idul Fitri ini kita mampu melakukan perubahan yang lebih baik di dalam diri kita, ya, mulai dari mindset kita, akal pikiran kita, ya, ruhiyah kita, spiritual kita, bahkan sampai dari sisi jasadiah kita, keterampilan yang kita miliki ini, agar kita semuanya nanti kembali kepada fitrah, ya, mengembalikan diri kita bahwa tujuan kita sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia ini semata-mata tidak lain hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sarana bagi kita, ya, agar kita kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Bersama Rasulullah SAW, bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya mulia, dan seluruh orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, ya, orang tua kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang senantiasa berada dalam dakwah ini, dalisan bahasa dakwah ini, untuk bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ustaz-Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pernah kemudian kita menyerah dengan kondisi seperti hari ini. Maka kita harus senantiasa ingat bahwa perubahan itu sangat cepat, maka kita harus bisa mengikuti perubahan itu, kita harus fleksibel, ya. Kita harus punya fleksibilitas yang tinggi, ya. Nggak boleh berdiam diri, nggak boleh terlalu kaku, ya, harus fleksibel. Kayak apa?
Ya. Sudah, Ustaz? Berarti mulai tadi unmute ya? Atau barusan mute-nya? Sudah saya tutup. Jadi intinya kalau mau diulang ya, kita kembali kepada fitrah ya, asal mula kejadian kita. Setelah kita merubah, kita siap berubah menjadi diri kita menjadi orang-orang yang lebih solih, orang-orang yang lebih baik dari sisi aspek yang Allah anugerahkan kepada kita, dari fikriyahnya, ruhiyahnya maupun jasadiahnya, agar kita jangan lupa bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa tetap on the track, sehingga kita kembali kepada Allah nanti ya dalam keadaan husnul khotimah, bukannya suul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah itu mudah-mudahan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya nanti bersama para sahabat, keluarga dan saudara-saudara kita para pejuang dakwah ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz dan ustazah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi taujih ya yang disampaikan oleh Ustaz Willy Sugarto kepada beliaunya. Kami sampaikan jazakumullah ahsanul jaza. Baik, ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, ada waktu sekitar 10 menit untuk kita laksanakan tanya jawab. Dipersilakan bagi Ustadz atau Ustadzah sekalian yang mungkin ada yang perlu ditanyakan. Baik, alhamdulillah Ustadz Yuli, ini sudah ada pertanyaan masuk dari Ustadzah Wahyu. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun komunikasi dan sinergi dengan orang tua di masa pandemi agar ada support yang optimal dari orang tua pada sekolah. Seperti itu. Mungkin Ustadz langsung bisa dijawab nanti sambil menunggunya selanjutnya. Jazakumullah, Ustadzah Wahyu. Jadi saya langsung contoh aja ya, kayak kemarin misalkan di rumah tahfidz itu kan sudah hampir 1 bulan lebih ya libur, kalaupun ada aktivitas ya nggak optimal pembelajarannya, maka kemudian yang kita lakukan adalah memang ini agak berat ya, karena kebetulan kalau murid kita kan memang nggak banyak ya, ada 22. Santrinya nggak banyak, 22. Nah, itu kita japri satu-satu, Ustaz. Ya, kita sapa, kita ingin dengar sarannya terkait dengan kondisi hari ini seperti apa. Ketika kita misalkan memberikan pilihan ke depannya, kalau ini mau masuk atau mau masuknya atau tetap belajar di rumah, itu kita sampaikan. Nah, pilihan-pilihan beliau seperti apa. Kalau misalkan ternyata ada pilihan yang memilih di rumah, kira-kira memilih di rumah itu kita minta saran ke mereka. Kira-kira kalau kita melakukan pembelajaran seperti ini, responnya Bunda seperti apa. Nah, itu akan ada sinergi yang positif ya. Sinergi yang positif. Karena apa? Kita dengan menjalin secara japri itu sendiri itu sudah membangun. Beda kalau kita japri di grup dengan secara pribadi ya, advice itu akan lebih bisa terasa kalau kita itu japri sesungguhnya. Karena apa? Karena kita merasa diperhatikan. Nah, ketika diperhatikan itulah ada proses komunikasi yang positif. Karena kita insya Allah kondisi orang tua juga paham lah, insya Allah dalam kondisi yang sama ya. Tidak hanya dialami oleh guru atau sekolah, tapi orang tua juga merasakan. Nah, kondisi yang seperti ini akan memberikan input yang bagus kepada sekolah terkait dengan permasalahan di rumah. Artinya apa?
dari hasil komunikasi kita dengan seluruh orang tua itu, ataupun kalau mungkin karena siswa kita banyak, ya mungkin kita perlu sampling saja. Artinya apa? Kita butuh mapping. Jadi ketika kita ingin mengambil keputusan mau masuk atau mau libur dan seterusnya ya. Misalkan ke depan, ini contoh nih ya, contoh misalkan ke depannya sekolah atau pemerintah menganjurkan sudah harus new normal masuk gitu. Nah, kita juga harus tanya itu ke orang tua. Kira-kira seperti apa pendapatnya dari orang tua. Karena bisa jadi nanti ada orang tua yang nggak siap. Ternyata kita buka sekolahnya, ternyata tidak ada yang masuk juga gitu. Itu juga akan jadi masalah. Maka kemudian harus ada titik solusi, ya, bahwa anak-anak intinya tetap harus belajar. Ya, jangan sampai dia nggak belajar. Nah, tinggal kontennya ini yang harus kita perhatikan, bahwa belajarnya itu yang kita kejar bukan konten kurikulumnya, tapi yang kita ingin kejar itu sesungguhnya adalah prosesnya. Ya, proses belajarnya itu, keinginan untuk terus belajar itu yang kita harapkan. Makanya kemudian komunikasi yang positif. Jadi sekolah intinya harus punya panduan. Kalau memang mau diputuskan ternyata belajar di rumah, kita harus punya panduan tuh, protokoler panduan belajar di rumah seperti apa. Ada pegangan untuk orang tua dan ada pegangan untuk anak-anak. Secara umum kan kemarin insya Allah sudah ada dari CSIT Pusat sudah membuat panduannya, PIBER itu. Ya. Cuman tinggal nanti direvisi saja sesuai dengan kondisi lokal yang ada di sini. Terutama kaitannya sama konten. Konten itu silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Karena apa? Kalau kita mau revisi sesungguhnya, konten atau materi apa sih sebenarnya yang paling penting untuk kita sampaikan hari ini kepada anak-anak? Ya. Karena kalau kita lihat di baseline kurikulum yang ada, itu akan berat. Ya. Harus sama seperti kemarin, harus tuntas, itu nggak akan mungkin bisa terkejar. Gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah memilih dan memilah. Dari sekian konten kurikulum itu, mana yang penting untuk disampaikan. Nah, inilah yang nanti kita sarikan, ya, kita bikin panduan sederhananya, lalu kemudian kita sampaikan ke orang tua. Nah, proses belajarnya itulah yang nanti kita lakukan dengan orang tua, baik secara grouping maupun secara privately. Ya. Kalau saya kemarin saya bagi, kalau yang online itu saya bagi. Misalkan contoh, sudah terdefinisi nih, ada sekitar 15 anak yang online, maka saya bagi menjadi 5-5, kelas 5, satu kelas. Nah, setiap kelas ini ada penanggung jawabnya yang kemudian itu bisa kita lakukan komunikasi dan kita sepakati terkait dengan jadwal, terkait dengan ini gitu, kesulitannya apa, itu bisa kita sepakati dengan orang tua. Artinya jangan sampai kita memaksakan sesuatu tapi kemudian kondisi orang tua juga tidak siap. Kita juga harus menyadari itu gitu. Makanya kemudian kita perlu mapping sebelum kita mengambil kebijakan apa yang berkaitan dengan sekolah. Mappingnya dengan cara apa? Ya, caranya mencari data input dari orang tua seperti apa. Ya, dengan cara dijabri, dengan cara ini. Nah, itu salah satu sarana yang mungkin perlu kita lakukan agar sinergi dan komunikasi kita dengan orang tua tetap terjalin. Ya. Meskipun di via grup tetap harus berjalan, gitu ya. Memang ini butuh energi lebih karena kita memang tidak biasa dengan kondisi ini. Ya, dan itu memang guru ya sebenarnya sama saja kondisinya, cuman tinggal bagaimana sekarang mereka yang biasanya melakukan itu di sekolah, sekarang mereka melakukannya di via daring gitu kan itu. Nah, tinggal kondisi itu yang harus kita sampaikan ke orang tua yang sama-sama support agar kondisi ini bisa kita lewati bersama. Kira-kira itu Ustadzah dari saya. Intinya komunikasi yang efektif, komunikasi yang ini harus tetap kita jalin dengan orang tua. Kemudian yang selanjutnya ini ada dari Bu Ersadah Dwi ya. Mungkin akan ada banyak penyesuaian apabila sekolah dimulai secara offline. Saran Ustadz menghadapi new normal seperti apa? Ya, kalau secara saya pribadi ya kita tetap memperhatikan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan ya oleh pemerintah, dan saya yakin pemerintah pasti akan bikin panduannya. Nggak mungkin tiba-tiba buka new normal, sekolah aktif kembali tanpa ada panduan dari pemerintah. Tentu akan panduannya, dan dari SIT sendiri nanti insya Allah sedang dirumuskan ya terkait dengan itu. Tapi kalau saya secara pribadi yang pertama adalah ya kita pastikan
protokoler kesehatan itu sarana dan prasarana disiapkan. Contoh, saya kemarin belum punya thermal gun gitu. Ya saya beli, mau nggak mau saya beli. Karena apa? Karena nanti setiap anak yang masuk harus saya thermal. Cek suhu. Kalau memang suhunya di atas rata-rata, stop, nggak usah masuk, kita sampaikan istirahat di rumah. Gitu. Terus dicek panduan kepada orang tua gitu ya. Anak yang yang sedang sakit nggak usah masuk sekolah, istirahat di rumah itu. Jadi protokoler kesehatan itu harus diterapkan, pakai masker, ya. Bahkan mungkin nanti tempat duduknya atau bisa jadi satu kelasnya pun kita atur. Yang selama ini kita bebas ya satu kelas bisa 28 orang. Mungkin nanti kita aturnya nggak 28 orang, bisa jadi nanti kita atur hanya satu kelas separuhnya 15 orang dengan jarak-jarak yang sudah kita atur dan seterusnya. Bisa jadi juga pakai masker, bisa pakai face shield ya, pelindung wajah. Nah, yang seperti itu harus kita lakukan, ya, termasuk gurunya, ya, gurunya itu harus pakai juga, ya, protokolernya bukan hanya berlaku untuk siswa, berlakunya juga untuk guru, untuk karyawan, semuanya sama, ya. Tiap kelas disiapkan untuk cuci tangan, kalau memang belum siap untuk itu harus disiapkan, karena apa? Yaitu sarana untuk bahwa kita siap dengan kondisi baru itu, gitu. Dan itu harus dibiasakan protokoler seperti itu. Karena apa? Ya kalau itu nggak kemudian kita taati protokoler-protokoler yang ada, ya pasti nanti, naudzubillah min dzalik ya, kondisinya tidak akan akan ada pandemi dan seterusnya, itu akan penyebaran akan terjadi. Makanya kemudian saya katakan tadi opsi untuk bertanya kepada orang tua adalah itu hal yang penting. Karena bisa jadi ada orang tua yang tetap memilih belajar di rumah. Ya gitu, karena kondisinya belum memungkinkan, ya. Jangan sampai pendidikan klaster pendidikan ini atau sekolah itu menjadi klaster baru penyebaran COVID. Naudzubillah min dzalik. Makanya kemudian mudah-mudahan pemerintah bijak dalam hal ini. Selanjutnya, bagaimana untuk menjadi new version of us, ya, adapt skill dalam kondisi keterbatasan itu. Mudah, banyak caranya Ustaz Sadah. Istri saya itu nggak bisa ngedit video, ya, paling gaptek lah, ya. Tapi Masya Allah, mau belajar. Intinya keinginan mau belajar, ya, tidak dari diri kita. Akhirnya apa? Saya bilang, coba buka YouTube, di situ ada banyak tutorial. Mau pakai Canva, mau pakai apapun bisa. Ikuti aja instruksi di situ, coba. Selama tidak pernah dicoba, tidak akan pernah bisa. Coba, keliru nggak apa-apa, kan namanya mencoba. Gitu. Jadi itulah yang harus kita lakukan, ya. Jadi dalam kondisi seperti ini yang kita harus lakukan adalah seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, melengkapi perlengkapan sarana yang harus memang disiapkan oleh kita. Kalau misalkan kita ingin sering bikin video, konten video, misalkan pembelajaran, ya mungkin kita siapkan ruangan khusus, di mana di situ kita hanya kita yang misalnya ada ruang khusus untuk belajar, ada ruang belajar, dan itu yang kita lakukan. Kemarin saya share di grupnya wali murid di Kota Pasuruan itu, yang seharusnya ada ketika pembelajaran di rumah itu, satu saya sebutkan. Ya, maaf ini tadi mengingatkan anak-anak, suaranya kedengaran soalnya. Nah, bahwa mungkin saya jadi kalau kondisi seperti ini, maka pembelajaran di rumah itu yang bisa kita lakukan adalah satu, ya, kita siapkan ruang baca. Ini kebetulan saya ada di ruang baca ini, yang biasanya anak-anak baca di ruangan ini, makanya di belakang ada buku. Jadi ada perpus kecil di rumah, ya. Itu salah satu sarana untuk mengupgrade diri kita. Itu yang saya lakukan bersama anak-anak dan keluarga. Ini sudah kita siapkan sejak awal, ya, kita desain. Jadi bagaimana ruangan ini menjadi ruang zona perang belajar gitu. Jadi anak-anak belajar di sini, baca, itu aktivitas di sini. Itu yang saya lakukan, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ini, sebentar. Ya, dari sisi media belajar offline. Jadi begini, media pembelajaran di rumah kita, ya, mulai dari alat dapur, kemudian lahan kosong,
apapun benda yang ada di rumah itu adalah sebenarnya alat belajar untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Artinya apa? Kita ingin sampaikan kepada orang tua bahwa tidak semuanya itu harus dilakukan dengan online, belajar di rumah. Bisa dengan cara yang sifatnya offline. Salah satunya memanfaatkan media pembelajaran yang ada di rumah. Nah, contoh kalau kita ingin belajar masak sama anak-anak, ya sudah manfaatin aja dapur di rumah. Kalau kita mau bercocok tanam, ya manfaatin aja lahan di rumah itu untuk ini gitu ya. Bahkan dengan lahan yang sempit itu bisa dilakukan sekarang ya, dengan pakai polybag, pakai ini, nggak harus punya lahan yang luas, itu bisa kita lakukan. Nah, itu saja. Jadi itu. Kemudian yang lain mengikuti webinar gratis ya. Skill apapun itu ya. Kebetulan kayak istri sekarang belajar tentang homeschooling gitu. Ya sudah, ikut komunitas homeschooling. Dari situlah dia akan menambah kapasitas pengetahuannya, keterampilannya bagaimana mengelola homeschooling begitu. Nah, kalau kita misalkan sekarang jadi guru IPA, cari komunitas-komunitas di Facebook, di apapun, insya Allah akan banyak ya. Jangan hanya eksklusif misalkan hanya di lingkup kita gitu. Itu tidak akan membuka cakrawala pemikiran. Kita bisa belajar dari semua orang ya. Dan kalau di rumah kita bisa belajar dengan browsing dengan banyak hal itu, webinar dan seterusnya, itu bisa kita lakukan. Dan insya Allah banyak yang gratisan kok yang bisa kita ikuti, nggak harus yang berbayar. Gitu. Diskusi-diskusi itu bisa kita lakukan. Kemudian izin bertanya, bagaimana keberlangsungan proses pembinaan yang ideal dan efektif untuk siswa berbagai jenjang saat ini? Ya, karena ini memang kondisi tidak normal ya. Kalau unsur pembinaan ini maksudnya pembinaan ini ya, pembinaan keislaman ya, kayak mentoring begitu ya, BPI ya. Nah, kalau yang model seperti itu, pembinaan BPI itu sebenarnya nggak harus pakai Zoom ya. Sekarang bisa pakai WA itu sekarang kalau misalkan Ustazah bisa upgrade WA-nya, itu insya Allah sekarang sudah bisa untuk komunikasi lebih dari 4 orang. Bisa 8 orang, itu bisa cukup ya, tidak harus Zoom, bisa pakai WA, itu bisa kita lakukan. Artinya apa? Kembali kepada kesiapan sekolah, guru dan siswa gitu. Guru sudah siap, sekolah sudah siap, tapi kalau anaknya di rumah tidak siap ya repot. Makanya kemudian kita perlu komponen-komponen ini harus kita siapkan. Artinya siap secara sarana dan juga secara sikap ya. Misalkan begini ya, gurunya sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk ngajari, terus prasarannya sudah siap, tapi kemudian anak-anak ternyata tidak siap untuk belajar ya, tidak bisa dikondisikan. Nah, itu akan repot juga. Makanya saya selalu bikin juga aturan dengan anak-anak ketika jam belajar ya harus belajar gitu. Bahkan ada yang ekstrim, biar suasana belajarnya itu seperti di sekolah ya, mereka tetap pakai seragam, tetap pakai sepatu gitu. Jadi nuansanya itu dihadirkan di rumah gitu. Dan itu sangat membantu menciptakan saya sedang belajar gitu. Itu kalau dari sisi siswa ya, menyiapkan ininya. Nah, oleh karena itu saja kalau kita mau komunikasi dengan anak-anak via pembinaan itu ya bagaimanapun tetap offline itu tetap efektif ya. Ya, kalau kita pakai online ya jangan berharap hasilnya itu sama dengan ketika kita offline gitu ya. Jangan berharap itu. Karena apa? Akan ada banyak kendala secara teknis ya, dari sisi jaringan, dari sisi ini itu dan seterusnya. Maka yang perlu dilakukan adalah daring. Kalaupun tidak daring nggak apa-apa, kita misalkan selama sama orang tua diizinkan, bisa kita sebenarnya mengundang mereka di sekolah ya. Nggak harus seminggu sekali, tapi mungkin sebulan sekali pertemuan di mana nanti yang hadir nggak banyak, cuma 5-6, tapi dengan protokoler kesehatan tadi, pakai masker, pakai face shield dan macam-macam. Nah, itu bisa dilakukan dan pertemuan tidak lama ya, tidak lebih dari 2 jam, mungkin 1 jam, 1 jam setengah udah cukup. Tapi ada sarana ini, tapi ininya nggak banyak anak, nggak banyak orang yang kita lakukan di situ. Pertemuan itu terbatas, jumlahnya terbatas.
Itu yang mungkin bisa kita lakukan ya. Kalau itu memang tidak bisa secara daring online. Karena memang sekali lagi daring online itu harus siap secara sapras. Kalau nggak siap secara sapras ya tidak efektif untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran. Kuncinya itu. Baik sapras oleh yang di sekolah maupun yang di rumah. Ya, itu syarat utama. Makanya mau nggak mau, ya syarat itu harus dipenuhi. Yang kedua, siswa sama gurunya tidak gaptek. Gitu. Artinya apa? Mau nggak mau harus belajar. Pakai Zoom meeting, bagaimana ngelolanya, biar itu harus belajar. Karena apa? Karena kalau kita sudah siap, sarannya siap, tapi gurunya tidak punya skill untuk itu ya repot juga nantinya. Ya, jadi semuanya harus disiapkan. Kemudian selanjutnya bagaimana konsep wisuda ya, Insya Allah ya. Kalau mau dibuat konsep wisuda ya, itu kalau mau pakai offline itu bisa, tapi mungkin konsepnya nggak sama seperti konsep offline yang dulu-dulu ya, misalkan pakai harus ada jejer-jejer kumpul dalam satu ruang, mungkin dibuat konsepnya. Saya tadi coba lihat ada contoh di Facebook ya, tadi coba baca, temen itu ada pakai wisudanya dipanggil satu-satu tapi nggak kumpul begitu. Intinya penyerahan ijazah, difoto, jegrek gitu. Ya sesederhana itu, nggak bisa kita optimalisasi dalam bentuk konteks harus kumpul bareng begitu. Karena kalau nanti terjadi sesuatu, maka sekolah yang harus bertanggung jawab. Ya, dan itu tidak inginkan. Kalau itu terjadi di sekolah, bisa jadi nanti akan ada penutupan sekolah, dan itu menjadi efek yang dampak negatif yang lebih besar nantinya. Oleh karena itu, sekolah harus bijak. Kalaupun memang harus terpaksa tidak bisa online, harus offline, maka yang harus dilakukan adalah itu tadi, protokoler acara, konsep acaranya harus dibuat sesederhana mungkin. Yang social distancing-nya harus diberlakukan dan jangan lama-lama di sekolah, karena itu akan mengundang masa, itu kan akan mengundang omongan dari warga, dari ini akan macam-macam gitu. Ya, apalagi di daerah-daerah yang sensitif seperti itu. Ini contoh ya, ini kayak misalnya ini contoh, ada saudara itu yang pulang ke mudik. Jadi setelah mudik ya, cuma sebentar di sana, terus balik gitu kan. Setelah balik, nah apa yang terjadi? Orang tuanya ini itu didatangi sama puskesmas, didatangi sama ketua RT untuk lockdown 14 hari. Kemudian sanksi sosialnya dari masyarakat itu luar biasa. Nah, hal seperti ini yang tidak kita inginkan. Makanya kemudian juga harus dihitung aturan di masyarakat, aturan pemerintah. Nah, itu harus benar-benar dipastikan tidak ada masalah di belakang hari. Makanya harus konfirmasi, misalkan tanya model ininya seperti apa ya dengan orang tua, sehingga orang tua paham ya kondisi dan bentuk wisudanya mungkin tidak seheboh atau sebaik yang tahun-tahun sebelumnya begitu. Kira-kira begitu. Kemudian ya sudah habis. Jadi intinya Ustaz Sada, saya ingin pesan bahwa kita itu bukan dalam kondisi normal. Maka penyikapan kita juga tidak normal. Ya, solusinya juga bukan solusi yang harus seperti yang dulu, enggak ya. Makanya lagunya harus diganti. Ya, lagu itu kan ada yang bilang aku seperti yang dulu itu ya, ada lagu yang begitu. Aku bukanlah diriku yang dulu. Jadi sekarang kita harus jadi diri kita sendiri yang itu sudah mengikuti zaman ya dengan kondisi yang ada. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira itu Ustaz. Kalau ada yang belum jelas, monggo nanti bisa disampaikan aja.